Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Kita percaya di tempat kita masing-masing Roh Allah akan hadir memberkati kita. Kita mau datang senangkan Tuhan dengan pujian kita, persembahan, nyanyian kita, syukur kita kepada Tuhan. Mari kita fokus dalam pujian penyembahan kita. Kita mau senangkan Dia, kita mau agungkan Dia. Mari kita mau datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan kami. Engkau Allah yang berdaulat atas segala yang ada di dunia ini. Kami bersyukur ada kesempatan hari ini lagi. Kembali kami mau datang mengucap syukur dalam ibadah, menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami mengakui Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau adalah satu-satunya Allah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau datang menyenangkan Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, kami sembah, kami agungkan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepada
karena-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara lebih lagi menyembah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah penyembahan kami Tuhan kepadamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, kami menyembah Engkau. Haleluya, oh, Engkau Allah yang hidup, layak dipuji dan disembah. Mari saudara-saudara, kita naikkan penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Saat ini mari buat kita, mari buat roh kita menyembah Tuhan, senangkan Dia. Haleluya, kami percaya Engkau bertahta atas puji-pujian kami Tuhan. Kami membebaskan roh kami untuk datang menyembah Engkau. Tiada alasan untuk kami tidak datang memuji menyembah Engkau. Haleluya, oh, sembah Dia, sembah Dia, senangkan Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Senangkan Dia, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan.
senangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ibadah secara online tidak menghalangi hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir memberkati setiap anggota keluarga kami yang datang beribadah. Ini pujian kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami manis. Kami mau menyenangkan Tuhan. Sebab Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Kau mencintai kami lebih dari apapun. Kau mencintai kami sebelum kami ada. Ajari kami untuk lebih lagi mencintai Tuhan, mengasihi sesama kami. Engkau penolong kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama katakan pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Menolong kami yang setia, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dihelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Segala karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami akan tetap terus kami ingat, supaya kami lebih lagi mengasihi Tuhan dan mempraktekannya kepada sesama kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Engkau berkati kami yang akan mendengarkan, biar kami juga akan tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Di beberapa tempat sedang mengalami lonjakan-lonjakan kasus atau peristiwa yang terpapar COVID-19. Dan mungkin ada di antara saudara yang pada saat ini juga mengikuti ibadah ini dan saudara sedang terpapar. Jangan panik, jangan cemas, ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya itu saudara-saudara, dan buat saudara-saudara semua, doa saya dan tim agar supaya saudara-saudara tetap dilindungi dan penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan saya kembali mau mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikanlah protokol kesehatan dan tak henti-hentinya kita mohonkan kemurahan daripada Tuhan untuk bangsa ini, atas negeri ini, sehingga Tuhan memulihkan keadaan, sehingga Tuhan memberkati. Dan saya yakin, saya percaya tidak ada satupun yang sia-sia. Setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini
kita akan bersama-sama belajar dari kitab 1 Korintus 16 ayat yang ke-22 yang saya beri tema yaitu terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kita akan mendengar pembacaan ayat ini. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara-saudara, Paulus mengakhiri tulisan kepada jemaat di Korintus surat yang pertama ini dengan kalimat-kalimat ini. Yaitu seperti yang telah kita baca 1 Korintus 16:22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Saudara, tentunya gak enak sekali kalau seseorang hidup dalam kutuk Tuhan, dilawan oleh Tuhan. Kerinduan kita semua, saudara-saudara, hidup dalam berkatnya Tuhan. Dimanapun kita diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita ada tangan Tuhan untuk memberkati setiap kita. Penyertaan Tuhan, itu kerinduan kita tentunya. Tetapi kalau hidup dalam kutuk Tuhan, dilawan oleh Tuhan, apa yang dikerjakan gagal. Apa yang diusahakan tidak ada hasil sama sekali. Tentunya ini akan membuat seseorang menjadi sangat bersedih. Hidup dalam kutuk Tuhan. Dan siapa orang yang hidup dalam kutuk Tuhan? Dalam Korintus dikatakan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Oleh sebab itu saudara-saudara, kerinduan saya, kerinduan kita semua, agar setiap umatnya hidup dalam berkat Tuhan. Caranya adalah kiranya saudara semua mengasihi Tuhan. Sebab pasti orang yang mengasihi Tuhan akan hidup di dalam berkat Tuhan. Tangan Tuhan memberkati, perlindungannya nyata, berkatnya heran akan terjadi. Ya, mari kita melihat doa saya selesai khotbah ini. Saudara semua yang mengikuti ibadah online ini, kasihnya kepada Tuhan akan semakin meningkat. Persekutuan dengan Tuhan akan semakin manis. Dan semua kita hidup di dalam berkatnya Tuhan. Ya, baik saudara-saudara, kita akan melihat tentang mengasihi Tuhan. Tentunya yang pertama, Tuhan itu lebih dahulu mengasihi saya dan saudara-saudara. Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Dia yang sangat cinta kepada kita. Kita ini ciptaannya, kita ini buatannya yang sangat istimewa, saudara-saudara. Ya, karena serupa dan segambar dengan Dia. Saudara, ingatlah Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dia rela datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Dia menjelma menjadi manusia, menjadi sama serupa dengan kita. Dan mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tujuannya satu, agar dosa saya dan saudara-saudara ditebus. Kalau tidak, semua orang akan binasa karena upah dosa adalah maut. Dia korbankan nyawanya. Dia berikan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Seharusnya saya dan saudara yang berbuat dosa ini akan mengalami maut.
Ingat khotbah saya minggu yang lalu, maut adalah putus hubungan dengan Tuhan. Maut adalah neraka. Maut adalah terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itulah kasih yang ditunjukkannya kepada kita. Dia rela memberikan dirinya, menebus dosa-dosa kita. Inilah kasih yang terbesar. Saudara-saudara, ini bukan kasih yang biasa-biasa. Inilah kasih yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih ini jarang sekali dimiliki, tetapi kasih ini kasihnya Tuhan yang luar biasa. Yang dinyatakan, terbukti, teruji. Dia mengasihi kita. Inilah kasih yang terbesar. Ditulis di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-15, ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Gak ada kasih yang terbesar seperti kasih seseorang yang rela korban buat sahabat-sahabatnya. Rela korban nyawanya, rela korban dirinya, rela korban untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang tua, kita tentunya mengerti hal ini. Bagaimana beberapa banyak orang tua kadang-kadang menahan lapar, yang penting anak-anaknya kenyang, ya kan? Yang penting anak-anaknya bisa makan dengan gizi yang cukup. Kadang-kadang orang tuanya mengalah, kadang-kadang orang tuanya berkorban untuk hal-hal seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah ini bukti kasihnya orang tua. Orang tua penuh keterbatasan, orang tua ada kekurangan-kekurangan. Tetapi Allah kita yang buktikan kasihnya dengan pengorbanannya yang luar biasa untuk saya dan untuk saudara-saudara semua. Oh haleluya, the greatest love, kasih terbesar. Ya, dan ditulis di dalam Ratapan, kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, kita akan mendengar pembacaan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kasih Tuhan itu Bapak Ibu Saudara tak berkesudahan. Ketika bangun pagi mata kita melek, kita terbuka mata kita. Ya, kasihnya baru, selalu baru tiap pagi. Ini yang dikatakan oleh kitab Ratapan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Ya. Apakah Anda merasakan kasih Tuhan yang tak berkesudahan? Ketika saudara buka mata saudara, ingat, oh kasih Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi. Dan itu biar kita semua merasakannya. Bapak Ibu Saudara, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-16. Ayat ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih
Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Allah bukan mengandung kasih, tetapi Allah itu sendiri kasih. Saudara-saudara, Allah itu kasihnya luar biasa, maha kasih. Sebab Allah adalah kasih. Ini mengingatkan kepada kita betapa kasihnya yang luar biasa itu. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita, saudara-saudara. Dan dikatakan di situ, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam orang tersebut. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam kasih ini. Allah adalah kasih. Kasihlah Allah. Nanti kita akan melihat, saudara-saudara, bagaimana, mengapa kita harus mengasihi Dia. Tema khotbah ini adalah siapa yang tidak mengasihi terkutuk. Jadi Tuhan ingin semua umatnya, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara-saudara tinggal, kasihlah Allah. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan tadi dikatakan telah lebih dulu mengasihi saya dan saudara-saudara. 1 Yohanes pasal yang keempat, surat 1 Yohanes pasal yang keempat, kita simak pembacaan ini. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari perhatikan baik-baik saudara-saudara sekalian. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Tuhan telah lebih dulu mengasihi itu kita. Ya, dalam ayat yang ke-19, kita mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi saya dan saudara-saudara. Dasarnya ini. Mengapa saya mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Mengapa Anda mengasihi Tuhan? Tuhan lebih dulu mengasihi Anda. Dia tidak pandang Anda dari suku apa. Dia tidak melihat Anda kaya ataupun miskin. Dia tidak memperhatikan ketampanan, kecantikan saudara-saudara. Tapi Dia lebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, saya yang sudah dikasihi Tuhan lebih dulu, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Dasarnya adalah Tuhan sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Ya, saudara, orang yang mengasihi Tuhan dikatakan dalam 1 Yohanes 4 tadi, dia tidak membenci saudaranya. Mari kita melihat, masing-masing melihat hatinya sendiri.
Kalau saudara jujur pada hari ini, apakah ada di antara saudara yang hatinya masih ada kebencian, membenci orang lain? Kadang-kadang dalam cerita-cerita, aku benci sama dia. Dia sangat menyakiti saya. Orang yang sedemikian, dia tidak mengasihi Tuhan. Saudaraku, buanglah kebencian itu. Memang kadang-kadang ada begitu banyak yang menyakiti hati kita. Ada begitu banyak orang yang merugikan saudara-saudara. Kadang-kadang itu sangat mengganggu. Bahkan beberapa orang begitu menjelek-jelekan kita. Kadang-kadang isu, kadang-kadang fitnah. Kadang-kadang kita mendapat perlakuan yang tidak adil. Mungkin itu dialami saudara-saudara ketika saudara berada di kantor atau di perusahaan. Sementara pimpinan atau manajer saudara memperlakukan saudara tidak adil, tidak baik. Dan saudara timbul kebencian itu. Saudara begitu benci akan orang-orang tersebut. Ketika dalam bisnis mungkin Anda dirugikan. Dan kerugiannya enggak sedikit. Dan itu muncul satu kebencian yang luar biasa. Mungkin saudara-saudara karena perkataan orang lain. Saudara begitu benci. Saya tidak tahu apakah itu sedang ada dalam hati saudara. Apakah itu sedang ada dalam hati saudara. Kalau ada, dibuang itu semua dalam nama Yesus. Dan berkata, Tuhan, aku mau mengasihi mereka. Kita ingat Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib. Dia berkata begini Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal orang-orang yang ditolong, yang pernah ditolong oleh Tuhan. Di antara mereka ada juga yang mengatakan salibkan dia karena ada begitu banyak orang yang tidak suka. Bahkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang yang saksi-saksi dusta, saksi-saksi palsu. Itu sangat menyakitkan. Tetapi di atas kayu salib, ampuni ya Bapa. Mereka, apa yang mereka telah perbuat. Saudara-saudara, ayo hari ini doakan orang yang menyakiti hati saudara. Mungkin dengan perkataan saudara bisa berkata, Bapa ampunilah orang ini. Karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Bapa ampunilah mereka. Ampunilah orang ini. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saudara-saudara, itu contoh Tuhan Yesus. Contoh Stefanus. Dia berkata ketika dirajam batu, ampuni mereka. Orang yang benci saudaranya, dia tidak mengasihi Tuhan. Dan orang yang tidak mengasihi Tuhan hidup di dalam kutuk Tuhan. Ingat tema kita? Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Cabut dan buang itu. Meskipun itu sudah lama ada dalam hati saudara. Dalam nama Yesus, buang itu. Tuntaskan itu hari ini. Dan supaya semua saudara, setiap saudara hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Bukan di dalam kutuk Tuhan. Ya. Selanjutnya saudara-saudara, kalau saudara tetap benci orang lain. Tadi 1 Yohanes 4 mengatakan, saudara adalah
pendusta. Pendusta. Oh, ingat Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapa pendusta. Ya enggak mungkin toh anak-anak iblis masuk surga. Berarti ya orang yang hidup dalam kebencian, dia tidak mengasihi saudaranya, dia pendusta. Pendusta bukan anak Tuhan. Iblis yang menjadi bapamu, kata Yohanes 8 ayat yang ke-44. Dan orang yang demikian, dia benci, dia adalah pendusta, enggak dapat bagian di dalam kerajaan sorga. Enggak ada cara lain, enggak ada jalan lain. Segera berkata dalam hati saudara, Bapa ampuni mereka. Bereskan itu, jangan tunda besok. Sebab Alkitab berkata pada hari ini, kalau engkau mendengar suaranya, jangan mengeraskan hatimu. Ibrani pasal yang ketiga. Haleluya. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada saudara-saudara semua. Kiranya Roh Kudus menyampaikan sesuatu dengan tajam dan jelas. Sehingga Anda semua bisa mengampuni orang lain yang sungguh sangat menyakitkan. Mungkin itu suami saudara. Mungkin itu istri saudara. Mungkin itu orang tua saudara. Ataupun anak saudara. Atau mungkin itu keluarga. Atau sahabat. Yesus dikhianati oleh Yudas. Dia menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman. Dan ada banyak orang yang sungguh sangat menjengkelkan saudara-saudara. Ampuni. Jangan saudara sebagai seorang pendusta. Selanjutnya, kalau saudara mengasihi yang dapat dilihat, maka saudara baru bisa mengasihi yang tidak dapat kelihatan, yaitu Allah. Omong kosong, kalau saudara membenci saudaranya, membenci orang lain, terus saudara mengasihi Allah. Karena orang-orang ini kelihatan loh, Allah enggak kelihatan. Allah enggak kelihatan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mengasihi yang dapat dilihat, mengasihi orang-orang di sekeliling kita, yang kelihatan kita mengasihi, baru saudara bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat itu. Sebaliknya, kalau Anda tidak dapat mengasihi yang kelihatan, omong kosong, Anda mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, mengasihi Allah harus mengasihi saudara-saudara. Ya, saudara, siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Kasih kepada Tuhan itu bukan hanya dalam perkataan. Mudah saja kalau seseorang mengatakan saya mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan tadi kita sudah kupas panjang lebar, harus mengasihi saudaranya. Kalau benci, dia seorang pendusta. Dan seorang pendusta, iya anaknya iblis. Gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak masuk surga. Dan ketika hidup dalam dunia ini, hidup di bawah kutuk Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Nah sekarang saudara-saudara, kasih kepada Tuhan itu bukan cuma omong-omong aja. Kalau hari ini saudara-saudara mengatakan, Tuhan saya mengasihi engkau. Pasti semua bisa. Pasti semua bisa. Saudara pasti bisa menirukan apa yang saya ucapkan ini. Kalau
hanya di dalam perkataan. Saudara perhatikan kasihnya Tuhan kepada saya dan saudara bukan cuma omong-omong aja. Oh, saya mengasihi umat manusia. Bukan. Dia korban loh. Bahkan kasih terbesar. Mengorbankan nyawanya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan omong-omong aja. Ya bukan seperti itu. Anda mengasihi Tuhan harus dengan perbuatan, ya, bukan dengan perkataan. Mengasihi Tuhan bukan janji saja, tetapi bukti. Tadi sebelum ini saya katakan mengasihi Tuhan bukan perkataan, tapi perbuatan. Ingat baik-baik, bukan perkataan, tapi perbuatan. Mengasihi Tuhan bukan janji, tapi bukti. Hari ini saudara mengatakan dengan bibir saudara dan mengucapkan dengan hati saudara kalau Anda mengasihi Tuhan, kita buktikan lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, lewat perilaku kita, lewat apa yang kita lakukan sebagai bukti bahwa saya dan saudara-saudara mengasihi Tuhan. Bukan janji saja, tapi bukti. Mengasihi Tuhan itu juga bukan hanya mimpi. Mimpi, oh saya mimpi kalau saya mengasihi Tuhan. Tetapi ini harus nyata. Harus menjadi satu kenyataan yang memang betul-betul saya lakukan. Tadi bukan hanya janji, tapi bukti. Ya. Bukan hanya mimpi, tapi kenyataan. Bukan hanya perkataan, tapi perbuatan. Ya, saudara-saudara, di poin-poin terakhir perhatikan baik-baik. Apakah tandanya seseorang itu mengasihi Tuhan? Kalau orang demam, kemudian diukur suhu tubuhnya, oh kelihatan yang normal di bawah 37 derajat Celcius. Kalau saudara-saudara sekarang pergi ke satu tempat, biasanya di depan ada orang-orang yang mengukur suhu saudara-saudara. Itu ketemu di mana-mana, ya. Ukuran suhu badan. Kalau tinggi nggak boleh masuk, ya kan? Nah, ukuran kasih kepada Tuhan itu apa? Yang pertama, saudara yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang selalu rindu, yang selalu ingin komunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi, bincang-bincang, cakap-cakap. Komunikasi itu bukan satu arah, tapi dua arah. Kalau saudara telepon orang, saudara ngomong terus. Sementara yang lawan bicara saudara tidak pernah ngomong. Diem aja. Nggak nyambung nanti. Harus komunikasi dua arah. Saudara berbicara dengan Tuhan. Dan Tuhan juga berbicara dalam kita. Ini komunikasi. Iya toh. Kalau saudara berdoa, saudara menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Saudara berbicara sesuatu kepada Tuhan. Saudara bertanya sesuatu kepada Tuhan. Beri waktu. Tuhan juga menjawab. Tuhan juga berbicara kepada saudara-saudara. Kadang-kadang dalam doa seseorang
Dia minta pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin saya. Tunjukkanlah jalanmu kepada saya. Nyatakanlah Tuhan. Tapi dia bicara terus. Ketika Tuhan mau bicara sesuatu, lalu orang yang berdoa ini tadi mengatakan, terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tuhan tidak bisa ngomong. Udah amin selesai. Jadi ketika saudara berkomunikasi, Tuhan biar juga bicara dalam hidup kita. Tuhan juga biar bicara omong dalam hidup kita. Menunjukkan sesuatu, mengatakan sesuatu, menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Saudara, kunci keberhasilan seseorang adalah dia selalu bertanya-tanya akan Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan. Dalam terjemahan yang lain, bertanya-tanyalah akan Tuhan. Kunci keberhasilan Daud dalam setiap perang menang. Karena dia selalu tanya-tanya akan Tuhan. Menghadapi bangsa ini, strateginya apa dia tanya, Tuhan tunjukkan. Menghadapi bangsa yang lain, strateginya apa, dia tanya, ditunjukkan. Strategi yang lain dan tidak sama. Tuhan luar biasa. Daud berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada Daud. Biar setiap kita, saya dan saudara-saudara berkomunikasi. Inilah orang yang mengasihi Tuhan, rindu untuk selalu berkomunikasi. Mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Yang pertama ya, berkomunikasi. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan tandanya, dia rindu memegang firman-Nya. Dia rindu membaca firman-Nya. Dia rindu melakukan firman-Nya. Itu tandanya. Apakah kerinduan itu ada dalam hidup saudara-saudara? Mari kita baca ya. Yohanes 14 ayat 21 sampai ayat 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah tandanya saudara mengasihi Tuhan. Ini tandanya. Ini tandanya apa? Menuruti segala hukum-hukum Tuhan. Menuruti firman Tuhan. Dari mana saudara menuruti firman kalau saudara tidak membaca firman? Dari mana saudara menuruti firman kalau saudara tidak mendengarkan firman? Oleh sebab itu dengar dan perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ayo baca Alkitab tiap-tiap hari. Bukan hanya pada hari Minggu saudara mengikuti ibadah online. Tetapi tiap-tiap hari bacalah firman Allah. Orang yang mengasihi Tuhan tandanya adalah dia menuruti firman Tuhan. Jelas. Sekarang kita lihat. Suhu badan saudara bisa diukur pakai termometer. Berapa derajat. Ukuran tanda mengasihi Tuhan kelihatan. Dari apa? Dari kerinduan kita. Sampai seberapa kita mentaati, melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak membacanya? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak mendengarkan firman Allah? Kita lihat ya, sampai seberapa kasih kita. Anda mengasihi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Tandanya seorang yang mengasihi Tuhan, nah ini dia. Dia punya kerinduan hati untuk menggembalakan,
melayani jiwa-jiwa. Ayo kita baca yuk. Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ketika Petrus mengatakan, "Ya, aku mengasihi engkau." Tandanya orang yang mengasihi Tuhan, dia mau menggembalakan domba-domba Tuhan. Kalau lebih dalam lagi kita selidiki dalam ayat yang ke-15 dalam bahasa Inggris, anak domba. Ini anak-anak kecil. Anak-anak kita menjadi tanggung jawab para orang tua. Anak-anak saudara menjadi tanggung jawab saudara, bukan tanggung jawab guru sekolah minggu saja. Anda harus menggembalakan anak-anak saudara, menggembalakan jiwa-jiwa, menggembalakan domba-domba Tuhan. "Pak, saya kan bukan pendeta. Pak, saya kan bukan gembala sidang. Saya ini jemaat biasa." Ya, Tuhan gak bilang kepada pendeta di sini. Tuhan bilang kepada orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan ada bagian untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Dia harus menggembalakan domba-domba Tuhan loh. Orang yang mengasihi Tuhan. Coba kita lihat. Apakah saudara menggembalakan dengan baik? Siapa yang digembalakan saudara? Keluarga, anak-anak, orang yang menjadi tanggung jawab saudara, orang-orang seisi rumah saudara. Apakah Anda gembalakan dengan baik? Mungkin saudara sebagai pimpinan satu perusahaan, ayo juga kita berdoa, Tuhan, apakah orang-orang yang menjadi karyawan-karyawan saya juga harus saya gembalakan? Orang yang mengasihi Tuhan, gembalakan. Bawa domba-domba ini ke air yang tenang. Beri makan rumput yang hijau. Biarkan dia ada aman, rasa aman waktu dekat dengan saudara, sebab saudara adalah gembala-gembala yang memperhatikan domba-domba Tuhan. Doakan mereka, domba-domba saudara yang Tuhan percayakan untuk Anda gembalakan. Doakan orang-orang seisi rumah. Satu orang percaya kepada Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Saya ulang poin terakhir. Ada 3 hal tanda orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, rindu ngomong-ngomong dengan Tuhan. Komunikasi, bicara lewat doa kita, lewat kita meditasi berhubungan dengan Tuhan. Kita bicara sama Tuhan, Tuhan bicara sama kita. Dan yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan ada tandanya jelas. Alkitab menulis menuruti firman-Nya. Gimana bisa menurut kalau tidak pernah membaca dan tidak pernah tahu? Dengarkan firman-Nya supaya saya dan saudara bisa mentaatinya. Dan yang ketiga,
orang yang mengasihi Tuhan. Dia menggembalakan domba-domba Tuhan. Tundukkan kepala saudara-saudara. Katakan bersama-sama, ku mengasihimu Yesus. Sungguh-sungguh nyatakan itu kepada Tuhan, bahwa Anda mengasihi Dia. Amin. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Lagi sekali, ku mengasihi. Amin. Ku mengasihimu. Nyanyi keluar dari hati saudara. Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Bapak Ibu, sebelum ibadah ini selesai, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Coba perhatikan baik-baik, buka mata saudara, lihat kamera saudara. Kalau ada di antara saudara yang berkata mengasihi Tuhan, tapi masih ada kebencian sama yang lain, Anda harus bereskan hari ini. Hari ini. Hari ini. Tidak ada yang melihat saudara karena saudara ada di rumah. Kalau orang-orang yang benci orang lain, Anda belum mengasihi Tuhan. Tuhan mau ampuni orang itu, ampuni orang lain yang telah mendukakan hati saudara, menyakiti saudara, merugikan saudara. Ampuni. Kalau ada orang-orang yang masih benci orang lain, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa, kasih-Mu Tuhan menolong umat-Mu. Kami rindu mengasihi Tuhan Yesus, cinta Engkau. Dan hari ini lepaskan dalam nama Yesus umat Tuhan yang masih ada kebencian kepada orang lain. Lepas
Yesus, Anda dilepaskan sekarang dalam nama Yesus. Alami dalam nama Yesus. Kasih Allah membebat hati saudara, memulihkan saudara. Terima kasih. Damai sejahtera mulai turun atas hidup saudara. Saudara sudah dibebaskan dan ambil komitmen mulai hari ini mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, berkomunikasi dengan Tuhan dan mencintai firman-Nya, mentaati hukum-hukumnya, melakukan kehendak-Nya dan mau menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan bebankan dalam hidup kita. Di penghujung ibadah ini mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Glory, haleluya. Berdoa buat bangsa ini. Pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia. Tolong bangsa ini. Lepaskanlah dan pulihkanlah Tuhan dari segala kesulitan yang terjadi ini. Dan titiknya kami mohon dalam nama Yesus, nyatakan belas kasihan dan kemurahan-Mu atas kota-kota kami, tempat di mana kami tinggal. Pulihkan Tuhan, damai sejahtera-Mu turun. Terima kasih. Dengar doa umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih kami boleh ambil bagian berdoa bersama-sama buat bangsa ini, buat kota kami, sehingga apa yang kami doakan naik ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung ibadah ini hamba-Mu mohon berkat Tuhan. Kiranya umat Tuhan terbebas dari kutuk Tuhan, karena hari ini semua mengasihi Tuhan, bebas dari kebencian dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang hidup di dalam kutuk Tuhan. Hamba-Mu berdoa di penghujung ibadah ini, terimalah berkat-Nya Tuhan saudara-saudara. Berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah memberkati saudara-saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Saudara-saudara semua, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, saya senang sekali dalam ibadah hari ini bisa menjumpai saudara-saudara semua, dan kiranya semua saudara hidup di dalam berkat Tuhan. Kuncinya adalah saya dan saudara mengasihi Tuhan.
lewat ibadah hari ini, kiranya semua saudara-saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kalau saudara mendapat berkat lewat ibadah ini, bagikan link ini kepada saudara-saudara yang lain sehingga mereka juga boleh diberkati. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di Kota Batam, sehingga kami boleh terus menjadi berkat buat banyak orang. Tujuannya hanya satu, firman Tuhan diberitakan di mana-mana dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Haleluya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.